Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah diberikan kenikmatan yang sebesar-besarnya oleh Allah kepada kita semua dan tidak terasa. Bahwa nikmat utama adalah nikmat hidayah. Hidayah itu namanya kita telah berkumpul kembali dalam salat subuh berjamaah di Masjid Utara ini. Dan salawat salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaatnya sampai pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini saya disuruh oleh panitia untuk kultum lah gitu. Cuman ini bukan kapasitas saya sebagai kultumnya. Cuman saya mencoba sedikit mengenai sholat subuh ini atau pada saat subuh ini. Begitu istilahnya, begitu Nabi itu Nabi itu benar-benar khusus untuk subuh ini diutamakan, karena kalau kita lihat dari beberapa hadis-hadisnya diterangkan bahwa awalnya saja kalau untuk sholat sunat subuh aja itu qobla subuh itu dalam hadis Muslim diterangkan bahwa sunnah 2 rakaat subuh itu adalah lebih baik daripada sisi dunia. Dan juga dari Abu Daud diterangkan bahwa kalau misalkan diterangkan bahwa sholat subuh ini lebih diutamakan. Terus juga bahwasanya Nabi menerangkan juga bahwa sholat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Kemudian juga Nabi menerangkan bahwa kalau kita sholat isya berjamaah di masjid itu pahalanya seperti separuh daripada malam. Tapi kalau misalkan kita sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, kata Nabi, bahwa pahalanya itulah semalaman pahala untuk sholatnya. Jadi begitu hebatnya sholat subuh ini diterangkan oleh Nabi, sehingga Allah juga menerangkan bahwa dari firman dari Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhudan. Dengan artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap sampai malam, dan laksanakanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah menerangkan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sehingga dengan utamanya sholat subuh ini, maka Nabi ingin menganjurkan pada kita semua, beliau itu sering memanjangkan sholat subuh itu dengan bacaan yang agak panjang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri bika wal Qur'anil Majid. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
biasa membaca dalam salat subuh dengan surah Kaf. Surat Kaf wal Qur'anil Majid dari Muslim As-Salah 498 dan Ahmad 91. Kaf itu adalah 50 ayat panjangnya. Jadi Nabi biasa kalau subuh itu agak panjang-panjang. Dan juga dari hadis riwayat oleh Sulaiman bin Yasar, Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mirip salatnya Nabi dengan salat Rasulullah SAW daripada salat fulan, seorang imam di Madinah. Sulaiman bin Yasar berkata, maka aku pun salat menjadi makmum di belakangnya. Imam itu memanjangkan 2 rakaat pertama dari salat zuhur dan memendekkan 2 rakaat terakhir, dan dia memendekkan dalam salat asar. Dalam salat maghrib dia membaca pada 2 rakaat pertama dengan surah-surah pendek dari Musaffal, dan salat isya dia membaca pada 2 rakaat pertama dengan surah-surah pertengahan dari Al-Mufassal. Sedangkan dalam salat subuh dia membaca dengan surah-surah panjang dari Al-Mufassal. Hadis dari An-Nasai dan Baihaqi dan Ahmad. Apa itu Al-Mufassal? Al-Mufassal adalah bagian daripada 1/7 akhir dari Al-Quran yang diawali dengan surat Kaf. Yaitu surat nomor 50, 45 ayat isinya. Ini adalah pendapat-pendapat yang kuat daripada para wali atau para ulama, sebagaimana telah dijelaskan dari Al-Hafiz dan Al-Fath. Dari Abu Bahra As-Salami radhiyallahu anhu juga menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina sitina ila mi'ati ayah. Dan artinya Rasulullah SAW membaca dalam salat subuh antara 60 hingga 100 ayat. Hadis Bukhari 516, Muslim 461 dari Abu Daud As-Salah 398. Dari sini kita melihat bahwa Nabi juga sering membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salat subuhnya itu minimal itu 60 ayat hingga sampai 100 ayat. Jadi kita mungkin secara ikhlas berdiri di masjid ini, kalau dalam salat subuh itu kenapa kok panjang-panjang? Pernah ada yang bicara sama saya, Pak, subuh kenapa kok panjang-panjang? Nah ini mungkin saya utarakan di sini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Qatadah, karena Rasulullah SAW yusalli bi fa yaqra'u fi juhri wal asri fi rak'atain qalu alayani bi fatihati kitabi wa surataini wa yasami'una la ayati ahyanan wa kana yutarilu kal ula minal zuhri wa yuqassiru saniyata wa kadzalika fis subhi. Rasulullah SAW senantiasa mengimami kami. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat dalam salat zuhur dan asar, dan 2 surat yang pertama, dan terkadang beliau hanya memperdengarkan 1 surat saja kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama dari salat zuhur dan memperpendek yang kedua. Demikian pula dalam salat subuh dari Bukhari radhiyallahu anhu. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, bagian dari hadis juga ada hadis dari Jabir Sumara. Kami memberitahukan hadis oleh Israel bin Simak bin Hab bahwa dia mendengar Jabir bin Sumara berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menunaikan salatnya
seperti salat-salat yang kalian lakukan hari ini. Namun sesungguhnya Rasulullah telah memendekkan salatnya, dan sesungguhnya salat Rasulullah lebih ringan dan pendek daripada salat kalian. Rasulullah SAW membaca dalam salat fajar atau salat subuh ialah surat Al-Waqiah dan surah-surah semisalnya, diriwayatkan oleh Hakim dan Ahmad. Jadi sesungguhnya Rasulullah terkadang membaca surat-surat panjang, dan surat-surat Al-Waqiah juga lumayan panjang, dan juga kemungkinan Rasulullah juga akan membacakan dua surat-surat yang pendek. Seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Amr bin Huraid radhiyallahu anha, aku mendengar Nabi SAW membaca dalam salat subuh apabila matahari digulung, yaitu surat Ija Samsu Kuwirat dari At-Takwir. Diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah dan anhu, kana Rasulullah SAW yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzilu wa hal ata 'alal insan. Jadi khususnya artinya khususnya dalam salat dalam Jumat, hari Jumat untuk salat subuh, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat subuhnya pada hari Jumat itu alif lam mim tanzil, yaitu surat sajadah. Dan hal ataka al-insan berarti surat al-insan dari Abu Hori, yang mana pada saat Pak Aris mengimami subuh, beliau bilang bahwa beliau membaca surat as-sajadah. Jadi ada hadisnya Pak, jadi alhamdulillah saya menemukannya. Jadi banyak surat-surat yang memang semisalnya itu Al-Kahfi, Al-Muluk, dan Al-Ghoshiyah, Al-A'la yang saya nggak sampai di sini, banyak juga. Bahwasanya juga bahwa Nabi itu di samping sholat-sholat yang surat-surat yang panjang, beliau juga membaca surat-surat yang pendek. Di antaranya seorang laki-laki dari Junainah juga meriwayatkan bahwasanya dia mendengar Nabi SAW membaca dalam sholat subuhnya itu Izazul Zilatil Ar, yaitu Al-Jazalah yang saya bacakan tadi dari dalam sholat subuh itu. Jadi Nabi juga membacakan Al-Jalalah, dan pada saat itu juga Nabi dibaca di 2 rakaat. Jadi rakaat pertama dan rakaat kedua baca Al-Jalalah, yaitu dari hadis Abu Daud 130. Kemudian karena Nabi sering juga membaca yang terutama yang panjang, surat-surat panjang, tapi juga Nabi membaca surat-surat yang pendek. Di antaranya adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sungguh aku telah menuntun unta Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kemudian beliau bersabda kepadaku, wahai Uqbah, maukah kau ajarkan kepadamu 2 surah yang paling baik dibaca? Kemudian Rasulullah mengajarkan kepadaku, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yaitu surat Al-Falaq, dan katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu An-Nas. Uqbah berkata, maka setelah itu Rasulullah belum pernah melihat aku sangat bahagia dengan keduanya. Ketika Rasulullah beranjak untuk menunaikan salat subuh, beliau membaca 2 surat itu pada saat salat subuh untuk orang-orang sekitarnya. Setelah Rasulullah menyelesaikan salatnya, beliau menoleh kepadaku, saya bersabda, wahai Uqbah, bagaimana pendapatmu? Yaitu dari hadis Abu Daud. Dan kalau kita lihat di sini bahwa Rasulullah juga membaca surat yang pendek, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas dalam salat subuhnya. Jadi makanya itu dalam beberapa para wali atau para ulama memberikan statement dari surat Al-Kahf sampai ke bawah, yaitu sampai ke An-Nas, itu Rasulullah sering membaca surat itu. Demikian mungkin hadis-hadis di atas itu menegaskan bahwa di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah lebih memanjangkan bacaan dalam sholat subuh,
dari sholat-sholat lainnya. Sebab sholat subuh disaksikan oleh malaikat malam maupun malaikat siang. Beliau senantiasa melakukan hal tersebut seperti ada kalanya juga memendekkan bacaan tersebut. Jadi semoga kita semua juga dalam Jumat Mutiara Hikmah ini oleh malaikat siang dan malam dicatat ya sebagai ibadah kita dalam sholat kita, dalam melaksanakan sholat subuh itu, karena beliau akan malaikat akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu masih bersujud kepada Allah dalam siang dan malam. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.